sekitar 2 minggu lalu tiba-tiba ada kelemahan di salah satu bagian wajah, terus miring gitu kan, terus ini kenapa? Jangan-jangan penyakit yang paling aku takutin tuh Bell's palsy dan bener aja ketika berkonsultasi sama dokter saraf, fix tegak diagnosa kena Bell's palsy. Nah setelah itu, diarahkan untuk mendapat perawatan dan treatment akupuntur medik. Gejalanya itu beda sebelah, nggak simetris, mata yang satu juga nggak bisa tutup dengan sempurna, jadi ada yang delay, terus miring dan segala macam. Dan sebenarnya aku tuh lumayan pasien mandaya lama gitu kan. Pasti kepikir dong kalau misalkan kita sakit, suatu hal yang onset dan tiba-tiba rumah sakit terdekat gitu. Dan kebetulan banget ada dokter yang memang kompeten dan pas banget untuk nanganin kasus Bell's palsy aku. Aku nggak tahu deh kalau nggak ketemu dokter Cherry gimana. Yang pertama dokternya tuh bikin tenang. Itu yang paling penting. Karena penyakit ini menurut aku yang paling kena tuh untuk seseorang adalah mental. Tapi dokter Cherry pas pertama kali ketemu, konsultasi, dia tuh langsung bikin tenang. Oke, ini Bell's palsy. Jadi tenang, kita kasih tindakan dan insya Allah nggak akan terlalu lama karena ini derajatnya ringan. Itu pertama dari sisi karakternya tuh bikin kita nyaman. Dan ini kan amazing ya, di sini nih udah treatment yang ketiga dalam waktu kurang lebih 2 minggu dan aku ngerasa 90% lah udah mau ke arah sembuh. Ada kehendayaan ya banyak banget yang gak bisa kumur-kumur, terus juga mata juga jadinya kering kan, dry eyes karena kedipannya itu delay. Ini sekarang keluhan itu udah gak ada dan makan udah lebih enak, bisa ngunyah di dua sisi, terus ngomong juga jauh lebih lancar. Dan rasa kedutan ataupun kebas yang tadinya tuh selalu muncul sering gitu intensitasnya sekarang juga jauh berkurang sih. Kalau kalian komit, sebenarnya bisa lebih cepat dan bisa kembali seperti ya kita yang dulu gitu, kita yang normal dan jangan pernah ngerasa down gitu karena penyakit ini bukan hambatan kita untuk tetap berkarya sih menurut aku. Halo, nama saya Astia Dika, saya domisili dekat sini, di area dekat Mandaya, jadi memang ini pilihan tepat untuk berobat ke sini. Oke, jadi awal gejalanya itu sekitar 2 minggu lalu, tiba-tiba ada kelemahan di salah satu bagian wajah, terus miring gitu kan, terus ini kenapa? Jangan-jangan penyakit yang paling aku takutin tuh Bell's palsy dan bener aja ketika berkonsultasi sama dokter saraf, yes, fix tegak diagnosa kena Bell's palsy. Nah, setelah itu diarahkan untuk mendapat perawatan dan treatment akupuntur medik. Nah, di situ langsung tuh dapat rekomendasi keluar nama dokter yang memang sangat-sangat high recommended yaitu Dr. Cherry. Dan ternyata memang praktek di Mandaya, pas banget deket sama rumah. Jadi awalnya tuh kan pasti anamnesis dulu kan, dilihat emang ternyata emang gejalanya itu beda sebelah, nggak simetris, mata yang satu juga nggak bisa tutup dengan sempurna, jadi kedipan matanya nggak istilahnya nggak sama, ada yang delay, terus miring dan segala macam, terus ada juga gejala-gejala lain yang seperti kayak hambar, ada telinga berdenging dan segala macam lah yang memang gejala khas Bell's palsy. Oke, setelah itu dokter udah nggak banyak ini lagi sih ya, langsung ada tindakan akupuntur yang memang sudah sesuai tata laksananya. Dan aku ngerasain banget dari awal tindakan pertama itu, di golden periodnya juga kali ya, karena memang cepat juga penanganannya, itu ngerasa banget langsung ada kemajuan yang signifikan. Yang tadi susah banget kan, kayak buat sikat gigi, kumur-kumur, itu kelemahannya luar biasa, ataupun makan, itu tuh setelah 2-3 hari dari akupuntur pertama, itu mulai ada kemajuan yang luar biasa sih menurut aku. Tujuan dari terapi akupunktur pada pasien ini untuk mempercepat pemulihan dari otot-otot wajah. Pemilihan teknik akupunktur yaitu dengan menggunakan stimulasi elektrik dan stimulasi termal. Tujuannya adalah untuk meredakan peradangan atau inflamasi dan juga mengaktifkan jalur saraf wajah supaya otot-otot wajah segera kembali seperti semula. Terapi akupunktur untuk kasus ini dilakukan sebanyak 2 kali seminggu dan pada fase akut kita akan lakukan sebanyak 4 kali, kemudian kita lakukan evaluasi. Proses pemulihan pada pasien ini termasuk cepat karena pasien segera mendapatkan tindakan sehari setelah keluhannya muncul. Saat ini setelah melakukan terapi sebanyak 3 kali, matanya udah bisa menutup dengan sempurna, berkedipnya juga sudah lebih cepat, senyumnya simetris, dan pengecapannya sudah kembali normal.
Itu 1 hari. Satu hari langsung. Kebetulan kayak cukup karena di muka kali ya. Concern banget pastinya kalau ada suatu hal yang kayak wah nggak bener nih gitu. Jadi di hari itu kejadian di hari Minggu, Senin pagi tuh udah langsung ke rumah sakit dan siangnya udah langsung dapat tindakan akupuntur medik. Kayaknya emang itu satu hal yang perlu jadi edukasi untuk banyak orang ketika suatu hal yang sifatnya tiba-tiba paling cepat ditangani, paling cepat dapat treatment, ya pasti akan lebih cepat juga pemulihannya. Banget, apalagi kebetulan aku kerja kan di depan kamera dan itu kan pasti ngeganggu ya saat siaran. Ngomong juga akan susah, terus makeup juga harus di-adjust karena banyak yang nggak simetris. Nah itu tuh bukan cuma masalah fisik ya, mental juga kena banget sih untuk penyakit ini gitu. Apalagi penyakit ini kan grade-nya macam-macam. Untungnya aku dapat grade-nya mungkin derajatnya masih ringan, kemiringannya masih bisa ditutupi dengan lumayan mudah gitu ya. Tapi kan banyak yang enggak dan langsung kepikir bahwa wah ini treatmentnya bisa 2 bulan sampai 6 bulan baru bisa balik gitu. Dan sejauh ini karena memang koreksinya sudah lumayan baik gitu ya, tinggal latihan di rumah. Dan ini kan amazing ya, di sini nih udah treatment yang ketiga dalam waktu kurang lebih 2 minggu dan aku ngerasa 90% lah udah mau ke arah sembuh. Pokoknya benar-benar yang tadinya ada kehendayaan ya banyak banget yang gak bisa kumur-kumur, terus juga mata juga jadinya kering kan, dry eyes karena kedipannya itu delay. Ini sekarang keluhan itu udah gak ada dan makan udah lebih enak, bisa ngunyah di 2 sisi, terus ngomong juga jauh lebih lancar dan rasa kedutan ataupun kebas yang tadinya tuh selalu muncul sering gitu intensitasnya sekarang juga jauh berkurang sih. Dokter Cherry, aduh, aku nggak tahu deh kalau nggak ketemu Dokter Cherry gimana. Yang pertama dokternya tuh bikin tenang, itu yang paling penting. Karena penyakit ini menurut aku yang paling kena tuh untuk seseorang adalah mental. Karena kan mungkin rada-rada mirip-mirip stroke kan. Jadi kayak aduh kepikirannya tuh macam-macam gitu. Tapi Dokter Cherry pas pertama kali ketemu konsultasi dia tuh langsung bikin tenang. Oke, ini Bell's palsy. Jadi tenang, kita kasih tindakan dan insya Allah nggak akan terlalu lama karena ini derajatnya ringan. Itu pertama dari sisi karakternya tuh bikin kita nyaman. Kedua, tindakannya juga kan kalau mikir akupuntur yang langsung kebayang tuh sakit banget ya kan. Apalagi ini akupunturnya pasti bukan cuma 1-2 jarum, puluhan jarum lah gitu. Tapi benar-benar ini merasa sakit dan dokternya juga bikin suasana tindakan tuh kayak fun aja gitu. Gak ngerasa ini jadi suatu hal yang menegangkan, menakutkan, berjalannya kayak ya udah berjalan ringan. Pengobatan juga kalau ketemu lagi biasanya kan kayak nanti ketemu lagi ya saya tuh kayak deg-degan nggak mau, ini kayak fine oke kita ketemu lagi dan pasti tata laksananya senyaman itu sih sama Dokter Cherry. Akupuntur di Mandaya menurut aku excellent karena nyaman, terus udah pasti higienis, itu paling penting kan, namanya ada satu benda masuk ke dalam tubuh kita ya, walaupun nggak dalam tapi kan higienis itu paling penting. Oke, untuk teman-teman yang mungkin lagi struggle dengan Bell's palsy dan memang ini penyakit yang bikin mental kita drop banget ya, karena secara performa kita akan jauh berubah, kita juga banyak keterbatasan, tapi jangan takut kalau kalian bisa langsung istilahnya peka, langsung mendapatkan penanganan yang tepat, itu tuh pasti recovery-nya akan lebih cepat. Kalau kalian komit, sebenarnya bisa lebih cepat dan bisa kembali seperti ya kita yang dulu gitu, kita yang normal dan jangan pernah ngerasa down gitu karena penyakit ini bukan hambatan kita untuk tetap berkarya sih menurut aku.